Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka Ta'ala, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka Ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmat yang luar biasa kepada kita. Salah satu yang kita rasakan adalah kita kembali diberikan kesempatan hidup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah kita beristirahat tidur selama satu malam. Makanya ketika kita bangun tidur, disyariatkan, diajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti di dalam doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan yang mulia ini kembali kita melanjutkan bahasan tafsir Al-Asas, masih dalam bahasan surah Al-Baqarah ayat 177, dan dalam subbahasan beriman kepada para nabi dan rasul. Pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan subbahasan tugas-tugas yang diemban para nabi dan rasul. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tugas-tugas yang diemban para nabi dan rasul itu cukup berat dan membutuhkan kerja keras. Karena demikian beratnya tugas yang mereka emban, yang mereka pikul, salah seorang ulama, salah seorang alim ahli tafsir yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, yakni Imam Ibnu Katsir atau Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya, tafsir Quranul Azim, ketika mengomentari surah An-Nisa ayat yang ke-34. Ayat yang dimaksud berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang secara umum diartikan bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin terhadap wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika mengomentari ayat tersebut, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Laki-laki lebih baik dari perempuan. Karenanya kenabian itu khusus bagi laki-laki, sebagaimana halnya dengan pemimpin tertinggi. Beliau menggambarkan bahwa ketika Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin, perempuan, ini berlaku umum, bukan hanya dalam urusan rumah tangga yang selalu diidentikan laki-laki sebagai imam bagi istrinya, imam panutan bagi anak-anaknya, tetapi kata beliau
termasuk urusan kenabian pun itu juga diberikan Allah kepada laki-laki. Karena itu pula tidak ada ulama-ulama di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang menyebutkan bahwa Maryam itu nabi misalnya. Ya, Maryam bunda dari Isa Al-Masih. Tidak ada yang menyebutkan dia sebagai seorang nabi. Hanya belakangan ini aja orang-orang yang mulai jauh dari agama yang mengatakan ketika di India sana ada Bunda Teresa, orang memanggilnya Bunda Teresa karena keluhuran jiwanya, tingkah lakunya, ya, jiwa sosialnya, malah ada menganggap dia sebagai seorang nabi. Silakan saja orang berpendapat demikian, tetapi dalam keyakinan kita yang dibingkai dengan Quran dan Sunnah ala fahmis saleh, salafus saleh, menurut pemahaman salafus saleh, nabi tidak pernah ada di kalangan wanita. Nabi dari laki-laki, rasul dari laki-laki. Kenapa? Karena tugas yang diemban para nabi dan rasul adalah tugas berat. Tugas berat. Bahkan kata Al-Hafiz Ibnu Katsir termasuk juga pemimpin tertinggi. Maksudnya pemimpin tertinggi dalam suatu negara menurut syariat Islam juga bukan perempuan, tapi laki-laki. Bisa jadi mungkin satu dua di kalangan perempuan memiliki kehebatan yang luar biasa, tetapi watak keperempuanannya itu tetap saja menjadikan laki-laki lebih baik dalam hal ini kepemimpinan dibandingkan perempuan. Baik, secara umum dapat kita sampaikan di sini tugas-tugas yang dipikul atau yang diembankan ke atas pundak para nabi dan rasul itu pertama adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Yang dimaksud di sini adalah menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Seperti sebelumnya telah kita sampaikan, contohnya Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya. Lalu dia mengatakan, ya qaumi, kalimatnya ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, kalian tidak punya Tuhan selain Dia. Ya. Begitu seterusnya, ya qaumi, ya qaumi. Kecuali Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ya qaumi, tapi ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu Allah yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, nenek moyangmu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Hadirin jemaah kaum muslimin yang berbahagia. Jadi di dalam menyampaikan tugas risalah ini segala bentuk hambatan, tantangan itu dihadapi oleh seorang nabi dan seorang rasul. Bagi mereka apapun yang terjadi, jika itu perintah Allah, mereka wajib menyampaikan risalah tersebut. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Allah, tepatnya surah Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, dalam ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu mir rabbika, dari Tuhanmu, yakni wahyu Al-Qur'anul Karim dalam hal ini, ya, termasuk tentunya wahyu-wahyu yang tidak terdapat dalam Quran seperti sunnah beliau, qaul, perkataan Nabi yang keluar dari mulutnya. Karena itu juga adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bertutur didasarkan kepada hawa nafsu, tetapi apa yang keluar dari mulut beliau adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kembali dikatakan dalam Al-Maidah 67 ini, wa illam taf'al, dan jika tidak kamu kerjakan, tidak lakukan apa yang diperintahkan, sampaikan tapi kamu tidak menyampaikan itu, fama ballaghta risalatahu, berarti kamu tidak menyampaikan amanah risalah Allah tabaraka wa taala itu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa apapun yang dihadapi dalam penyampaian wahyu ini harus disampaikan. Risikonya mati pun juga harus dihadapi. Sampai seperti itu. Ya, misalnya ada 10 yang diperintahkan, maka seorang nabi dan rasul, dalam ini adalah Muhammad Rasulullah SAW, wajib menyampaikan yang 10 diperintahkan itu. Ini contoh. Kita tidak menyebutkan 10 apa saja, tapi contohnya aja. Secara jumlahnya 10. Andai kata Rasulullah hanya menyampaikan 7 dan itu tidak pernah terjadi. Ini andai-andai. Allah perintahkan sampaikan ini 1, 2 sampai 10. Tahu-tahu Nabi hanya menyampaikan 7, 3 tidak. Itu yang 7 itu dianggap tidak. Karena itulah gambaran wa in lam taf'al, jika kamu tidak melakukan, tidak menyampaikan semua yang diperintahkan untuk disampaikan tapi tidak disampaikan, fama ballaghta risalatahu, berarti kamu tidak menyampaikan risalah itu. Jadi mau tidak mau, enak atau tidak enak, tentu saja bagi seorang nabi tetap enak. Ya, karena nabi tidak pernah menyampaikan ajaran yang beliau tidak nyaman. Semua yang beliau sampaikan adalah yang beliau imani, beliau yakini, bahkan beliau amalkan. Wallahu ya'simuka minan nas. Di dalam ayat ini ada jaminan, dan Allah memelihara engkau, yakni Muhammad, dari gangguan manusia. Jadi dalam menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran itu ada backup ya dari Allah tabaraka wa taala. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah ya kepada kaum yang kafir. Itu untuk Muhammad Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya. Untuk nabi-nabi dan rasul yang lain ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 39 Allah menyebutkan tentang tugas yang diemban oleh para rasul itu, yakni alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Maksudnya ini adalah para rasul, mereka yang menyampaikan risalat allazina, orang-orang yang, kan jamak itu, berarti bukan hanya Muhammad, semua rasul. Yuballighuna, mereka menyampaikan risalatillah, risalah Allah, ajaran-ajaran Allah. Nuh menyampaikan kepada kaumnya risalah, ya, Hud menyampaikan kepada kaumnya risalah, ajaran. Saleh, ya, Ibrahim, semua rasul-rasul itu menyampaikan risalah kepada kaumnya. Wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah termasuk takut kalau ada ajaran risalah yang tidak tersampaikan. Wa la yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah tabaraka taala, jadi para nabi dan rasul itu, terutama para rasul ya, itu memiliki sifat keberanian. Keberanian. Keberanian itu yang dengan keberanian tersebut tidak ada ajaran yang tidak tersampaikan.
Ingat apa yang pernah kita sampaikan dulu, bahwa seorang atau orang-orang Yahudi di Madinah pernah meledek, ya, ngejek, pertanyaan yang bentuknya ngejek kepada salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yakni Salman Al-Farisi. Apa bentuk ejekannya? Ya Salman, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'a. Wahai Salman, nabi kalian telah mengajarkan segala-galanya kepada kalian, sampai cara BAB pun, masuk WC pun diajarkan dia. Itu kan meledek. Apa kata Salman? Ajal, iya. Cara masuk WC pun, cara BAB pun, ya, buang air kecil pun kami diajar oleh Nabi kami. Begitu sempurnanya ajaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan telah sampai pula kepada kita. Nah, semua Nabi dan Rasul, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkewajiban hanyalah menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran yang harus disampaikan. Mereka tidak berkewajiban untuk memberikan hidayah, karena hidayah milik Allah tabaraka wa taala. Innal huda hudallah, inna hudallahi huwal huda. Ya. Sesungguhnya innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk Allah. Inna hudallahi huwal huda. Di dalam ayat lain dikatakan sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang benar-benar petunjuk. Jadi semua Nabi dan Rasul itu mengingatkan kaumnya, memberikan pencerahan kepada kaumnya, menuntun kaumnya, ya, termasuk baginda Rasul menyampaikan risalah kepada umat manusia, karena Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya terbatas kepada kaum-kaum mereka tersendiri. Tapi kalau Rasulullah kan tidak, linnasi kaffa, kepada seluruh umat manusia. Tugas yang diembankan kepada mereka hanya menyampaikan. Apakah mereka mendapat hidayah? Mereka bisa menerima petunjuk tersebut? Ada yang dapat, ada yang tidak. Dan bagi mereka yang tidak mengikuti petunjuk, tidak dibebankan pula tugas itu kepada para rasul. Harus mereka dapat petunjuk? Tidak. Tugas mereka hanyalah menyampaikan. Di dalam surah Al-Imran ayat 20 Allah berfirman, wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Dan jika mereka yakni berpaling dari apa yang disampaikan itu, fa innama 'alaikal balagh, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan, wallahu basirum bil ibad, ya, dan Allah Maha melihat terhadap para hambanya. Jadi pada poin ini perlu kita pahami bahwa tugas para nabi, termasuk dalam ini adalah para rasul, yang paling berat itu adalah para rasul. Ya. Para rasul itu memiliki tugas yang teramat berat adalah menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran yang terima dari Allah Tabaraka Taala untuk disampaikan kepada kaumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas yang diembankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi lainnya adalah mengajak kepada Allah. Ad-da'wah ila Allah, mengajak mereka kepada Allah. Disebutkan di dalam sebuah ayat, yakni tepatnya surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budallaha wa yajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan wa'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Perintahnya adalah untuk menyembah Allah. Satu, menyembah Allah. Di lain sisi, perintah untuk menjauhi taghut. Apa itu taghut? Secara umum diartikan taghut itu adalah kullu ma'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah adalah taghut. Kullu ma'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah adalah taghut. Sebagian ulama menyebutkan taghut itu adalah syaitan. Ya.
Jadi secara umum. Jadi tauhid itu bisa orang kalau dia disembah, dipertuhankan. Tauhid mungkin bisa berbentuk batu-batuan, bisa juga pepohonan, atau apa saja yang dipertuhankan oleh manusia, maka dia adalah tauhid. Nah, di dalam An-Nahl ini disebutkan bahwa setiap nabi dan rasul, dalam ini yang terkenal adalah rasulnya ya, nabi juga demikian. Tapi kita tahu bahwa tugas nabi itu lebih ringan dibandingkan rasul. Semua mereka itu menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembah Allah, jauhi tauhid. Apapun yang disembah selain Allah adalah tauhid. Dan pengingkaran terhadap tauhid itu ya menjadi kesempurnaan iman seseorang. Di dalam Al-Quran Al-Karim surah Imran misalnya sebutkan, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. La ikraha fid din, kata Allah, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, nanti akan ketahuan siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Yang pintar mengikuti agama Allah, yang bodoh meninggalkan agama Allah. Dikatakan pada Ibnu Qudamah, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Barang siapa yang mengingkari taghut, barang siapa yang kufur, kafir, mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Bahasa lainnya, dia hanya beriman kepada Allah, dia hanya menyembah kepada Allah. Segala bentuk taghut, segala bentuk sesembahan selain Allah diingkarinya. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, berarti dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, lam fisama laha, yang tidak akan putus selama-lamanya. Itu jaminan. Ini jaminan kesempurnaan agama seseorang itu sangat ditentukan sejauh mana dia mengimani Allah di satu sisi, dan sejauh mana dia mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini kita hati-hati. Ya, kita tidak mengatakan agama lain itu apa gitu ya. Tapi bagi kita umat Muhammad, berdasarkan ayat ini, sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh orang, siapapun orangnya, kita tidak menyebutkan satu kelompok, ya, satu komunitas, siapapun orangnya yang menyembah selain Allah, maka yang disembah itu adalah tauhid. Nah, itu aja. Bisa itu batu yang disembah, bisa itu manusia yang disembah, maksudnya yang dipertuhankan, ya. Bisa mungkin pepohonan, entah apa, api, matahari, ya, apapun. Jadi siapapun manusianya yang melakukan penyembahan, yang mempertuhankan min dunillah selain Allah, maka yang dipertuhankan itu, maka yang disembah itu adalah tauhid. Makanya ketika kita menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah, artinya apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, la ma'bud da bihaqqin illallah, tidak ada zat yang hak untuk disembah selain Allah. Di situ ada namanya disebut dengan nafyu, yaitu penapian, peniadaan. Apa itu yang ditiadakan? Segala bentuk Tuhan itu tidak ada. Tidak ada. Setelah itu ada isbat, itu penetapan. Segala bentuk sesembahan tidak ada kecuali hanya Allah. Nah, nyembah patung enggak ada, bukan Tuhan. Nyembah berhala bukan. Nyembah pohon bukan. Nyembah batu bukan. Yang ada hanyalah Allah. Jadi enggak main-main. Dan semua nabi dan rasul itu bertugas untuk mengajak umat manusia kepada
penyembahan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kalau mau dirujuk lagi silakan ya, apa yang pernah kita sampaikan kemarin secara umum itu bahwa Nuh alaihissalam ya, berkata kepada kaumnya, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Ya, apa kata Nuh? Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan ilah bagimu selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu ditimpa azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat. Surah Al-A'raf ayat 59. Itu juga yang dikatakan oleh Hud kepada kaum Ad. Allah katakan di dalam ayatnya, firman-Nya, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kepada kaum Ad Allah utus saudara mereka sebagai nabi dan rasul, yakni Hud alaihissalam. Lalu Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak punya Tuhan selain Dia. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Kemudian begitu pula dengan nabi dan rasul Allah Saleh alaihissalam. Wa ila samud akhahum salihan, kepada kaum Samud Allah utus saudara mereka menjadi nabi dan rasul di sana. Lalu Saleh berkata, ya qaumi wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, kalian tidak punya Tuhan yang hak disembah selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, tunggu telah datang keterangan penjelasan kepada kalian dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullah lakum ayat, ini adalah onta Allah. Ingat, Saleh punya mukjizat yang disebut dengan onta. Fadharuha ta'kul fil ardillah. Ya, biarkanlah dia, jangan diganggu, biarkanlah itu onta makan, hidup di bumi ini. Wala tamassuha bisu'in, dan jangan kalian ganggu, jangan sakiti, jangan jahilin dia. Kalau itu kalian lakukan, fayakhudzakum adzabun alim, kalian akan ditimpakan azab yang pedih oleh Allah tabaraka wa taala. Tetapi reaksi kaumnya kan beda. Di dalam surat ini katakan, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiya. Ini adalah unta Allah. Biarkan dia makan, biarkan dia minum, biarkan dia hidup bebas. Tapi apa kata Allah? Fakazzabuhu faqaruha. Mereka dustakan apa yang dikatakan oleh Saleh. Mereka enggak percaya. Ketika dikatakan jangan mengganggu, justru faqaruha, mereka menyembelih itu unta. Akhirnya padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah siksa mereka, Allah turunkan azab kepada kaumnya karena mendustakan mukjizat Nabi dan Rasulnya Saleh alaihissalam. Itu dalam surat Al-A'raf yang barusan kita baca tentang ini, ayat 73. Kemudian di dalam ayat 85 surah Al-A'raf, Allah mengisahkan bagaimana Shu'aib diutus oleh Allah ke Madian. Wa ila Madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ke negeri Madian, ke komunitas Madian, Allah utus saudara mereka di sana namanya Shu'aib. Lalu Shu'aib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak punya Tuhan selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, tunggu telah datang kepada kalian keterangan dari Tuhan kalian, bukti, yakni mukjizat. Karena itu fa'auful kaila wal mizan, sempurnakanlah takaran, ya, sukatan dan timbangan. Wala tabghasun nasa asya'ahum, jangan kalian mengurangi hak-hak manusia. Jika menimbang enggak boleh curang, jika mengukur tidak boleh curang, ya. Dan kurangi hak-hak orang. Misalnya tetap 1 kilo, misalnya 10 on, tetapi kilonya dikecilkan. Jika ditimbang pada kilo normal, jadinya cuma 8 on misalnya. Itu seperti itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah tabaraka taala memperbaiki ini bumi untuk kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, dan itu adalah yang terbaik bagi kalian jika kalian adalah orang beriman. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, pada waktu ini tepatnya adalah bahwa semua nabi dan rasul mengajak kaumnya
untuk senantiasa beribadah kepada Allah yang satu. Jadi yad'una ila ibadatillahi wahda. Mereka berdakwah, mereka menyeru. Siapa yang mereka seru? Kaumnya. Untuk Muhammad Rasulullah, semua umat manusia diseru. Untuk apa? Ila ibadatillahi wahda, untuk beribadah kepada Allah semata. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang pernah kita sampaikan dulu, dikatakan ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menciptakan kalian. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menciptakan nenek moyang kalian. Ya, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayat berikutnya apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a. Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menciptakan bumi ini sebagai tempat kalian menetap. Tuhan yang telah menciptakan langit ini. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan menciptakan langit bighairi amalin tarawunaha. Allah angkat ini langit, Allah tinggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Nah, itu Tuhan Allah. Tuhan yang mana? Tuhan Allah yang menurunkan hujan. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Yang menurunkan hujan dari langit. Dengan hujan itu tumbuh subur tanah, tumbuh tumbuhan yang menjadi kebutuhan kalian. Tuhan seperti itu yang kalian sembah. Itu di awal-awal Al-Baqarah kita buka ayat 21, kita menemukan bagaimana Allah Taala yang menurunkan wahyu kepada Muhammad, lalu Muhammad menyampaikan kepada umat manusia untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan ini ada dua tugas para rasul yang kita sampaikan. Pertama, tabligh, menyampaikan risalah secara umum, menyampaikan ajaran yang mereka terima dari Allah, sampaikan kepada kaumnya. Dan khusus untuk Muhammad Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua adalah menyeru, mengajak kepada Allah, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pula Allah memberikan kita taufik untuk mampu melakukan apa yang harus kita lakukan dan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Diberikan kemampuan untuk memprotek, melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita, merusak amal soleh yang pernah kita lakukan. Fa'tabiru yuril absar la'alakum tuflihun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.